Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Story Horror. Kali ini gue akan membawakan cerita horor yang berjudul Lukisan Terkutuk di Galeri Lama. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru gue. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pada suatu sore yang suram, seorang mahasiswa seni bernama Arya yang sedang mengerjakan proyek tugas akhir menemukan sebuah galeri seni lama yang terlupakan di pinggiran kota. Galeri itu tidak lagi beroperasi dan tampaknya sudah lama ditinggalkan. Penasaran, Arya memutuskan untuk memasuki galeri itu setelah mendengar cerita-cerita misterius dari teman-temannya. Di dalam galeri yang gelap dan berdebu, ada banyak lukisan tua yang tergantung di dinding. Beberapa di antaranya sudah rusak oleh waktu. Namun, satu lukisan menarik perhatian Arya. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita muda dengan mata yang kosong dan ekspresi yang sangat menyeramkan. Meski tampaknya biasa, ada sesuatu yang mengganggu dalam lukisan itu. Seolah-olah mata wanita dalam lukisan itu bergerak, memandang langsung ke arah Arya. Dia merasa tak nyaman, tetapi juga merasa ada sesuatu yang menariknya untuk lebih mendekat. Arya mulai mencari informasi lebih lanjut tentang galeri tersebut, dan dia menemukan kisah yang jauh lebih gelap dari yang dia bayangkan. Ternyata lukisan itu diciptakan oleh seorang pelukis terkenal bernama Markus, yang dikenal dengan karya-karyanya yang menakutkan. Namun, Markus hilang secara misterius beberapa tahun setelah lukisan itu selesai. Beberapa orang yang pernah berkunjung ke galeri itu melaporkan mengalami hal-hal yang aneh setelah melihat lukisan itu. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya, atau bahkan ada suara-suara bisikan yang terdengar dari dalam lukisan itu. Kabar lebih mengerikan datang dari seorang pengunjung galeri yang mengaku telah melihat figur wanita dalam lukisan itu bergerak, mengikuti gerakan orang yang ada di ruangan. Bahkan, seorang penjaga galeri dilaporkan meninggal dengan ekspresi ketakutan di wajahnya setelah ia berdiri terlalu lama di depan lukisan tersebut. Arya yang skeptis tidak terlalu mempercayai cerita-cerita itu. Namun, saat dia kembali ke galeri pada malam hari untuk melanjutkan penelitiannya, hal-hal aneh mulai terjadi. Saat dia berdiri di depan lukisan itu, dia merasakan udara menjadi lebih dingin, dan seolah ada yang menatapnya dengan tajam. Tanpa sengaja, dia menyentuh bingkai lukisan. Dan pada saat itu, dia merasa seolah sesuatu merasuk ke dalam tubuhnya. Tubuhnya gemetar, dan ada suara berbisik di telinganya. "Bebaskan aku." Arya terkejut dan cepat menarik tangannya. Ketika dia melirik kembali ke lukisan, sosok wanita dalam lukisan itu tampak lebih jelas. Muka yang sebelumnya samar kini seakan semakin hidup. Ekspresi wajahnya berubah menjadi marah. Matanya menatap dengan kebencian yang dalam, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam lukisan itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arya mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap malam, dia terbangun dengan mimpi buruk tentang wanita dalam lukisan itu yang datang mengejarnya. Setiap kali dia menutup mata, dia merasa ada tangan dingin yang menyentuh tubuhnya. Bahkan, bayangan wanita itu kadang muncul di cermin, dengan wajah yang berubah-ubah antara tersenyum dan marah. Di kampus, teman-temannya mulai merasakan keanehan yang sama. Mereka melihat Arya menjadi semakin kurus dan lemah. Suatu malam, Arya mengundang beberapa teman dekatnya untuk pergi ke galeri itu lagi, berharap bisa menemukan solusi. Namun, ketika mereka tiba di sana,
galeri itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pintu masuk yang tadinya terbuka sekarang terkunci rapat. Ketika mereka berhasil masuk dengan susah payah, mereka menemukan bahwa lukisan itu sudah menghilang. Namun, mereka merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Suara langkah kaki terdengar di lorong kosong, dan udara semakin dingin. Arya merasakan kehadiran wanita itu semakin mendekat, dan dalam sekejap, ia merasakan tangan yang dingin menyentuh lengannya. "Bebaskan aku," bisik suara itu dengan jelas. Salah satu teman Arya, Siska, mencoba untuk menyentuh tempat di mana lukisan itu sebelumnya digantung. Dan pada saat itu, dunia di sekeliling mereka mulai berubah. Ruangan itu gelap gulita, dan suara tawa aneh terdengar di sekitar mereka. Bayangan wanita yang dulu ada dalam lukisan itu kini muncul, lebih jelas dan lebih nyata. Dengan mata yang memerah dan wajah yang penuh kebencian, wanita itu mendekat. Wanita itu berkata, "Kalian telah membebaskan aku, tetapi aku tidak akan pergi tanpa kalian. Kalian akan tetap bersamaku selamanya." Arya dan teman-temannya mencoba melarikan diri, tetapi pintu galeri itu kini terkunci dengan kuat. Mereka terjebak dalam ruangan yang semakin gelap. Di setiap sudut mereka mendengar suara bisikan wanita itu. Mereka berlari dan bersembunyi di dalam galeri, namun tidak ada jalan keluar. Akhirnya, hanya ada yang berhasil keluar dari galeri itu. Namun tidak seperti dulu. Matanya tampak kosong, wajahnya pucat, dan ada sesuatu yang gelap di dalam dirinya. Teman-temannya yang lainnya, termasuk Siska, tidak pernah terlihat lagi. Arya yang selamat kini tahu bahwa dia telah menjadi bagian dari kutukan itu. Setiap malam dia merasakan keberadaan wanita dalam lukisan itu, yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Wanita itu tidak hanya ada di lukisan, dia ada dalam pikirannya, membisikkan kata-kata yang mengerikan. Dan yang lebih menakutkan, dia tahu bahwa kutukan itu akan terus berlanjut, mencari orang baru untuk dibawa ke dalam kegelapan yang abadi. Setelah kejadian itu, Arya merasa dunia yang terbalik. Meskipun dia berhasil keluar dari galeri tersebut, hidupnya terasa seperti terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap malam, saat dia berusaha tidur, wanita dalam lukisan itu muncul dalam mimpinya. Tak hanya sebagai bayangan, tetapi sebagai wujud nyata yang berbicara padanya, dengan suara yang menakutkan dan bisikan yang hampir memaksa. Di siang hari, ada perasaan aneh yang terus menghantui Arya. Bayang-bayang wanita itu mengikuti setiap langkahnya, seakan-akan menunggu saat yang tepat untuk mengambilnya. Semua yang dia sentuh, semua yang dia lihat, menjadi semakin tidak nyata. Dipenuhi oleh rasa ketakutan yang membekas. Kemanapun dia pergi, ada rasa seolah sesuatu yang gelap mengikuti. Teman-temannya mulai menjauh, merasakan ada yang berubah pada diri Arya. Mereka melihatnya semakin terasingkan, berbicara sendirian, dan kadang terperangkap dalam tatapan kosong yang menakutkan. Meskipun dia mencoba menjelaskan bahwa dia merasa seperti ada yang mengawasi, tak ada yang benar-benar mempercayainya. Namun, yang lebih mengerikan, Arya merasa bahwa waktu semakin dekat. Setiap detik yang berlalu, suara bisikan semakin jelas dan semakin mengganggu pikirannya. Wanita dalam lukisan itu terus berkata dengan penuh kebencian, "Aku tidak akan pergi. Kamu yang akan bersamaku." Pada suatu malam yang dingin, Arya memutuskan untuk kembali ke galeri itu. Setiap malam dia terbangun dengan perasaan tercekik, seakan tubuhnya tidak bisa bernapas. Ada dorongan yang kuat untuk kembali, untuk mencoba menghentikan semua ini. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang sangat berbahaya. Namun, ketakutan yang dia rasakan setiap hari membuatnya merasa seperti satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan menghadapi langsung sumber kegelapan itu.
Ketika Arya kembali ke galeri yang gelap dan sepi, dia menemukan pintu yang sebelumnya terkunci kini terbuka dengan sendirinya. Begitu melangkah masuk, galeri itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Lukisan-lukisan yang tergeletak di lantai, dinding yang tampak retak, dan udara yang terasa semakin berat. Namun, hal yang lebih mengerikan adalah suara langkah kaki yang terdengar di sekelilingnya. Langkah itu berasal dari dalam lukisan yang telah menghilang luka yang seakan-akan masih bisa mengingatkan dirinya pada kutukan yang mengikatnya. Di tengah galeri, di tempat yang sebelumnya kosong, ada sebuah altar tua dengan lilin yang menyala. Di atas altar itu, ada gambar wanita yang sangat mirip dengan sosok dalam lukisan tersebut. Namun kali ini, tampak lebih hidup. Matanya yang kosong, menatap langsung ke Arya seperti menunggu. Arya tahu bahwa ini adalah titik balik. Saat yang menentukan, dia merasakan bahwa dirinya hampir tak bisa menghindar lagi. Jika dia ingin menghentikan semua ini, dia harus melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar melarikan diri. Di atas altar itu, Arya melihat sebuah buku kuno, terbuka di halaman terakhir, dengan simbol-simbol aneh yang tidak bisa dia mengerti. Di sampingnya ada sebuah obor dan kain hitam. Seolah-olah buku itu menuntutnya untuk melaksanakan ritual yang telah lama terlupakan. Arya tahu, meskipun ini adalah keputusan yang sangat berbahaya, dia harus mencobanya. Setelah membaca petunjuk dalam buku tersebut, Arya menyadari bahwa ritual itu bertujuan untuk mengikat jiwa wanita dalam lukisan ke dalam dunia yang terperangkap selamanya. Namun, ada harga yang harus dibayar. Untuk membebaskan dirinya, Arya harus mengorbankan sebagian dari dirinya sendiri. Ada pilihan yang harus diambil, sama seperti yang dilakukan oleh pelukis Markus dahulu. Dengan ragu, Arya mulai menyalakan lilin dan mengikuti langkah-langkah yang tertulis dalam buku itu. Setiap kata yang diucapkannya terasa semakin menekan. Seakan-akan energi dari dunia lain mulai meresap ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, udara di sekitar galeri menjadi semakin dingin, dan suara tawa yang familiar mulai terdengar dari sudut gelap. Wanita dalam lukisan itu muncul di hadapan Arya, kali ini dengan wajah yang tampak penuh kebencian. "Ikutlah dengan aku, atau biarkan aku menguasai dunia ini," kata wanita itu dengan suara serak. Pada saat itu, Arya merasa dirinya terhanyut dalam sebuah dunia gelap. Tidak dapat lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi. Ketakutan dan rasa marah bercampur dalam dirinya. Dia harus membuat pilihan, mengorbankan dirinya untuk menutup gerbang ini atau terus terperangkap dalam kutukan yang tidak pernah berakhir. Ketika ritual itu hampir selesai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanita dalam lukisan itu tiba-tiba terjatuh ke tanah. Tubuhnya mulai pecah menjadi serpian-serpian hitam yang berterbangan. Wajahnya yang dulu sangat cantik namun menakutkan, kini berubah menjadi sangat mengerikan. Ada cahaya yang memancar dari tubuh Arya, seperti dia menjadi kekuatan yang lebih besar. Namun saat ini juga Arya merasakan dirinya mulai menghilang. Rasa sakit yang luar biasa menguasai tubuhnya, seolah seluruh jiwanya sedang ditarik keluar. Dia tahu bahwa dia harus membayar harga yang tinggi untuk mengakhiri kutukan ini. Dia harus mengorbankan dirinya untuk mengunci wanita itu selamanya. Dengan teriakan terakhir, tubuh Arya hancur menjadi cahaya yang sangat terang. Sementara wanita dalam lukisan itu menghilang dalam kegelapan, selamanya terkunci dalam dunia yang terasing. Galeri itu pun kembali menjadi sepi, dan angin yang sebelumnya kencang mulai meredah.